Gaji 5 juta, tapi bisa menabung hingga 2 juta? Terdengar mustahil. Tapi sebenarnya bisa dilakukan dengan strategi yang tepat. Kuncinya ada pada pengelolaan keuangan yang disiplin. Pertama, pisahkan langsung uang tabungan begitu. Gaji diterima anggap itu bukan bagian dari pengeluaran. Kedua, buat anggaran bulanan yang realistis dan prioritaskan kebutuhan pokok, bukan keinginan. Gaya hidup sederhana, seperti memasak sendiri, menghindari cicilan konsumtif, dan memanfaatkan promo juga sangat membantu. Dengan konsistensi dan kesadaran finansial, menabung 2 juta dari gaji 5 juta bukan mimpi, tapi kenyataan. Selain itu, penting untuk memiliki tujuan finansial yang jelas. Menabung tanpa arah seringkali membuat kita tergoda untuk menggunakan uang tabungan. Misalnya, tetapkan tujuan seperti dana darurat, liburan, atau modal usaha kecil. Ini akan memotivasi untuk tetap konsisten. Jangan lupa mencatat semua pengeluaran harian, sekecil apapun, agar tahu kemana uang pergi dan bisa mengidentifikasi kebocoran anggaran. Gunakan aplikasi keuangan jika perlu. Hindari juga budaya self-reward yang berlebihan setiap habis gajian. Sesekali boleh, tapi jangan sampai menggerus tabungan. Intinya, hidup sesuai kemampuan dan bijak dalam mengelola uang adalah rahasia utama untuk bisa menabung meski gaji pas-pasan. Lebih jauh lagi, menambah penghasilan juga bisa menjadi solusi agar bisa menabung lebih banyak tanpa harus terlalu menekan pengeluaran. Manfaatkan waktu luang untuk menjalankan pekerjaan sampingan, seperti freelance, jualan online, atau menjadi reseller. Bahkan keterampilan sederhana seperti menulis, desain, atau memasak bisa dijadikan sumber pemasukan tambahan. Selain itu, hindari utang konsumtif yang tidak produktif, seperti cicilan barang elektronik yang sebenarnya tidak mendesak. Fokus pada utang baik, jika ada, yang bisa meningkatkan aset atau penghasilan. Ingat, gaya hidup hemat bukan berarti pelit, melainkan bijak dalam memilih mana yang perlu dan mana yang bisa ditunda. Dengan kombinasi antara disiplin, kesadaran, dan kreativitas, siapapun bisa menyisihkan tabungan dari gaji 5 juta, bahkan lebih jauh lagi. Menambah penghasilan juga bisa menjadi solusi agar bisa menabung lebih banyak tanpa harus terlalu menekan pengeluaran. Manfaatkan waktu luang untuk menjalankan pekerjaan sampingan, seperti freelance, jualan online, atau menjadi reseller. Bahkan keterampilan sederhana seperti menulis, desain, atau memasak bisa dijadikan sumber pemasukan tambahan. Selain itu, hindari utang konsumtif yang tidak produktif, seperti cicilan barang elektronik yang sebenarnya tidak mendesak. Fokus pada utang baik jika ada yang bisa meningkatkan aset atau penghasilan. Ingat, gaya hidup hemat bukan berarti pelit, melainkan bijak dalam memilih mana yang perlu dan mana yang bisa ditunda. Dengan kombinasi antara disiplin, kesadaran, dan kreativitas, siapapun bisa menyisihkan tabungan dari gaji 5 juta, bahkan lebih. Salah satu langkah penting lainnya adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Banyak orang terjebak dalam pengeluaran yang sebenarnya tidak wajib, hanya karena terbawa tren atau tekanan sosial. Misalnya, membeli kopi kekinian setiap hari, langganan beberapa layanan streaming sekaligus, atau sering makan di luar. Jika dikalkulasi, pengeluaran kecil yang sering terjadi ini bisa mencapai ratusan ribu dalam sebulan. Dengan lebih selektif, uang yang biasanya habis untuk hal-hal tersebut bisa dialihkan ke tabungan. Selain pengendalian diri, lingkungan juga berperan penting dalam keberhasilan menabung. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola hidup konsumtif akan membuat kita mudah tergoda untuk ikut-ikutan. Sebaliknya, berada di lingkungan yang mendukung gaya hidup sederhana akan mempermudah kita menjalankan kebiasaan menabung. Bahkan, bisa saling berbagi tips hemat dan motivasi finansial. Lingkungan yang tepat bisa menjadi dorongan positif untuk tetap konsisten pada tujuan keuangan kita. Jangan remehkan pentingnya edukasi finansial, meskipun hanya dari sumber gratis seperti artikel, video YouTube, atau podcast. Pengetahuan dasar tentang mengatur keuangan, investasi, dan mengelola utang bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Semakin paham cara kerja uang, semakin besar peluang kita untuk mengelolanya dengan benar. Edukasi ini juga membuat kita tidak mudah tergoda oleh penawaran investasi bodong atau gaya hidup konsumtif yang justru merugikan. Menabung juga bisa dilakukan dengan metode yang kreatif dan menyenangkan. Misalnya dengan tantangan menabung harian atau sistem amplop, tantangan menabung 10.000 per hari. Misalnya, bisa menghasilkan sekitar 300.000 dalam sebulan tanpa terasa berat. Sementara sistem amplop membantu kita mengatur pengeluaran dengan lebih terstruktur. Cara-cara seperti ini cocok untuk orang yang sulit menabung secara konvensional karena membuat prosesnya lebih ringan dan terkontrol. Akhirnya, penting untuk menyadari
bahwa menabung bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal kebiasaan dan komitmen. Banyak orang dengan gaji besar pun tidak punya tabungan karena gaya hidupnya boros. Sebaliknya, orang dengan penghasilan pas-pasan bisa punya simpanan karena hidup hemat dan disiplin. Jadi, kuncinya adalah membangun kebiasaan keuangan yang sehat sejak sekarang dengan niat yang kuat dan langkah-langkah nyata. Gaji 5 juta bukan penghalang untuk memiliki tabungan dan masa depan finansial yang aman. Salah satu strategi yang sering diabaikan, tapi sangat efektif adalah membuat rencana belanja bulanan sebelum gajian. Dengan begitu, kamu bisa lebih terkontrol dan terhindar dari pengeluaran impulsif. Catat apa saja kebutuhan pokok, cicilan, transportasi, dan alokasi dana sosial seperti memberi kepada orang tua atau donasi. Setelah itu, barulah sisihkan sisa dana untuk hiburan atau keperluan tak terduga. Dengan perencanaan yang matang, kamu bisa menjaga arus kas tetap sehat dan memastikan uang tidak habis di tengah bulan. Selain menabung, penting juga untuk membentuk dana darurat. Dana ini akan sangat berguna saat menghadapi situasi tak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau kerusakan mendadak pada kendaraan. Idealnya, dana darurat setidaknya 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan. Kamu bisa mulai membangun dana ini secara perlahan dari sebagian tabungan yang disisihkan setiap bulan. Dengan adanya dana darurat, kamu tidak perlu mengganggu tabungan utama atau sampai berutang saat terjadi krisis. Penting juga untuk memiliki evaluasi keuangan secara berkala. Misalnya, setiap akhir bulan, tinjau kembali pengeluaranmu. Apakah sudah sesuai anggaran? Apakah masih ada pemborosan? Dan apa yang bisa diperbaiki bulan depan? Evaluasi ini membuatmu lebih sadar terhadap pola keuanganmu sendiri dan memperkuat komitmen untuk terus menabung. Jangan malu untuk memperbaiki strategi jika merasa ada cara yang kurang efektif. Keuangan yang sehat butuh penyesuaian terus-menerus sesuai situasi. Tak kalah penting, beri penghargaan kecil pada dirimu sendiri atas keberhasilan menabung. Misalnya, setelah berhasil konsisten menabung selama 3 bulan berturut-turut, berikan hadiah kecil seperti nonton bioskop atau makan di tempat favorit. Ini penting untuk menjaga semangat dan membuat proses menabung tidak terasa menyiksa. Yang perlu diingat, penghargaan ini tetap harus dalam batas, wajar dan tidak mengganggu tujuan finansial utama. Akhirnya, sadari bahwa proses ini bukan tentang cepat-cepat menjadi kaya, tapi membentuk kebiasaan finansial yang kuat. Menabung dari gaji 5 juta memang butuh komitmen, kesabaran, dan disiplin, tapi manfaat jangka panjangnya sangat besar. Kamu akan merasa lebih tenang secara mental, tidak mudah stres saat ada kebutuhan mendadak, dan bisa lebih leluasa merencanakan masa depan, mulai dari langkah kecil hari ini. Dan kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri di masa depan. Salah satu pendekatan yang sering berhasil adalah menerapkan prinsip bayar diri sendiri terlebih dahulu. Ini berarti, begitu gaji masuk, langsung sisihkan dana tabungan dan jangan menunggu sisa dari pengeluaran. Banyak orang menabung dari sisa gaji, padahal seringkali tidak ada yang tersisa di akhir bulan. Dengan menjadikan tabungan sebagai prioritas utama, kamu memaksa dirimu untuk menyesuaikan pengeluaran dengan sisa dana, bukan sebaliknya. Ini adalah prinsip dasar dari manajemen keuangan yang sehat. Menghindari gaya hidup konsumtif juga sangat krusial. Di era media sosial saat ini, mudah sekali merasa tertinggal jika tidak mengikuti tren, entah itu fashion, gadget, atau gaya hidup liburan. Padahal, memaksakan diri untuk terlihat mampu justru seringkali membuat kondisi keuangan jadi rapuh. Belajarlah untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Fokuslah pada tujuanmu sendiri dan jalani hidup sesuai kemampuan. Kamu tidak harus pamer untuk merasa berhasil. Stabilitas keuangan jauh lebih penting. Cara lain untuk memperkuat kemampuan menabung adalah dengan mengotomatisasi prosesnya. Banyak aplikasi perbankan sekarang menawarkan fitur auto debit, di mana sejumlah uang secara otomatis dipindahkan ke rekening tabungan setiap bulan. Ini membantu kamu menghindari lupa atau tergoda untuk menggunakan uang itu sebelum sempat ditabung. Sistem otomatis seperti ini efektif karena mengurangi risiko keputusan impulsif yang seringkali merugikan. Jika sudah cukup stabil, pertimbangkan untuk mulai berinvestasi. Meskipun awalnya hanya bisa menyisihkan sedikit, investasi bisa memberi hasil yang lebih tinggi dibandingkan hanya menabung biasa. Namun, penting untuk memahami instrumen investasi yang kamu pilih. Apakah reksadana, saham, emas, atau instrumen lainnya? Jangan asal ikat-ikatan atau tergiur janji untung cepat. Pelajari risikonya, mulailah dengan nominal kecil, dan pilih produk yang sesuai dengan profil risiko kamu. Terakhir, tanamkan mindset jangka panjang.
Kebiasaan menabung dan hidup hemat bukan hanya untuk bertahan hidup hari ini, tapi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan fondasi keuangan yang kuat, kamu bisa memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup. Entah itu melanjutkan pendidikan, memulai usaha, membeli rumah, atau pensiun dengan tenang. Semua itu dimulai dari keputusan sederhana untuk mengelola uang dengan bijak. Meskipun gaji yang dimiliki belum besar, menjalani hidup minimalis juga bisa menjadi kunci untuk lebih mudah menabung. Gaya hidup ini bukan berarti serba kekurangan, tetapi fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Dengan hidup minimalis, kamu akan lebih selektif dalam membeli barang dan hanya memilih yang benar-benar dibutuhkan serta tahan lama, alih-alih membeli banyak barang murah yang cepat rusak. Lebih baik beli satu barang berkualitas yang bisa dipakai lama. Selain menghemat uang, hidup minimalis juga membuat rumah lebih rapi dan pikiran lebih tenang. Kesehatan juga berperan besar dalam stabilitas keuangan. Seringkali, biaya tak terduga muncul dari masalah kesehatan yang bisa dicegah. Maka, berinvestasilah pada gaya hidup sehat, seperti makan makanan bergizi, rutin berolahraga, tidur cukup, dan mengelola stres. Dengan tubuh yang sehat, kamu bisa menghindari pengeluaran besar untuk berobat dan tetap produktif dalam bekerja atau mencari penghasilan tambahan. Ini adalah bentuk penghematan jangka panjang yang sering diabaikan. Membangun hubungan yang sehat dengan uang juga penting. Banyak orang memiliki hubungan yang negatif dengan uang, merasa bersalah saat membelanjakan, takut menabung karena merasa akan terhalang menikmati hidup, atau merasa cemas terus-menerus. Cobalah ubah cara pandang tersebut. Uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Gunakan dengan bijak, kelola dengan tenang, dan nikmati prosesnya. Dengan mentalitas positif terhadap uang, kamu akan lebih mudah membuat keputusan finansial yang rasional dan sehat. Selain menabung untuk keperluan pribadi, jangan lupakan pentingnya berbagi meski sedang berhemat. Menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan untuk membantu orang lain, entah melalui donasi, sedekah, atau membantu keluarga, justru bisa membawa kebahagiaan tersendiri. Berbagi bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bisa membentuk hubungan yang lebih hangat dan memperkuat empati. Bahkan, banyak orang merasa lebih bersyukur dan termotivasi untuk mengelola uang dengan lebih bijak setelah berbagi. Terakhir, terus ingat bahwa proses ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Tidak perlu membandingkan kecepatanmu dengan orang lain, karena setiap orang punya tantangan dan titik awal yang berbeda. Konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan. Menabung 2 juta dari gaji 5 juta memang butuh usaha, tapi jika dilakukan dengan niat dan strategi yang tepat, itu sangat mungkin dicapai. Setiap rupiah yang ditabung hari ini adalah pondasi untuk masa depan yang lebih tenang dan bebas finansial. Salah satu kesalahan umum yang menghambat kemampuan menabung adalah terlalu cepat merasa aman. Saat sudah berhasil menyimpan sejumlah uang, banyak orang tergoda untuk segera menghabiskan tabungan kecil yang baru, terkumpul untuk hal-hal konsumtif karena merasa sudah berjuang keras dan pantas mendapat hadiah. Padahal, tabungan yang baru terkumpul belum tentu cukup untuk kebutuhan darurat atau rencana jangka panjang. Penting untuk terus memperkuat mental tahan godaan dan melihat tabungan bukan sebagai uang cadangan untuk dibelanjakan, tetapi sebagai perlindungan finansial. Selain itu, kamu juga bisa menerapkan sistem keuangan sederhana seperti metode 50-30-20. Dalam metode ini, 50% dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan atau gaya hidup, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Meskipun tidak harus diterapkan secara kaku, prinsip ini bisa jadi pedoman dasar agar alokasi pengeluaran tetap seimbang dan tidak berlebihan di satu aspek saja. Bahkan dengan gaji 5 juta, kamu masih bisa menyesuaikannya dengan proporsi serupa agar tetap bisa menabung secara konsisten. Disiplin keuangan juga bisa diperkuat dengan memiliki rekening khusus untuk tabungan. Pisahkan rekening tabungan dengan rekening harian yang biasa digunakan untuk transaksi. Bahkan, jika memungkinkan, simpan buku tabungan atau akses rekening tersebut secara terbatas agar tidak mudah tergoda untuk mengambilnya. Semakin sulit dijangkau uang tabungan itu secara emosional dan teknis, semakin besar peluang tabungan tersebut bisa bertahan dan tumbuh. Dalam perjalanan menabung, motivasi bisa naik turun, maka penting untuk menetapkan target yang jelas dan terukur. Misalnya, target menabung 2 juta per bulan selama setahun untuk dana liburan, dana pendidikan, atau modal usaha. Target yang spesifik memberi arah dan alasan kuat untuk bertahan dalam kebiasaan menabung. Kamu juga bisa membagi target besar menjadi tujuan-tujuan kecil agar lebih mudah dicapai dan dirayakan setiap progresnya. Yang tak kalah penting,
Jangan ragu untuk mencari bantuan atau inspirasi. Ikuti komunitas keuangan, baca buku tentang manajemen uang, atau dengarkan cerita orang-orang yang berhasil mengatur keuangannya. Inspirasi dari orang lain bisa membuka perspektif baru, memberi semangat, dan mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan finansial ini. Setiap orang punya tantangan masing-masing, dan belajar dari pengalaman orang lain bisa mempercepat proses belajarmu sendiri. Saat kamu mulai terbiasa menabung dan mengatur keuangan, akan muncul perasaan percaya diri yang positif. Kamu mulai menyadari bahwa mengelola uang bukan soal berapa besar gaji, tapi bagaimana kamu mengaturnya. Ini bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal pola pikir yang matang. Kebiasaan ini juga akan menular ke aspek hidup lainnya, seperti dalam membuat keputusan, menetapkan prioritas, hingga membangun kemandirian. Menabung bukan hanya membentuk stabilitas finansial, tapi juga karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Tidak kalah penting untuk diingat bahwa keadaan darurat bisa datang kapan saja. Menabung secara konsisten akan membuat kamu lebih siap menghadapi hal-hal tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, perbaikan rumah, atau biaya medis. Orang yang tidak memiliki tabungan seringkali terpaksa berutang atau menjual aset dalam kondisi terdesak. Dengan dana cadangan yang cukup, kamu bisa menghadapi keadaan sulit tanpa panik dan tetap tenang dalam mengambil keputusan. Jangan lupakan pentingnya menikmati proses. Menabung tidak harus membuat hidup terasa menderita. Kamu tetap bisa bersenang-senang, tapi dengan perencanaan. Misalnya, jika ingin liburan atau membeli barang yang diinginkan, sisihkan sebagian dari anggaran hiburan atau buat pos khusus. Dengan cara ini, kamu bisa tetap menikmati hidup tanpa merasa bersalah atau mengganggu tabungan utama. Hidup hemat bukan berarti tidak bahagia, tapi justru tentang menikmati hidup dengan cara yang lebih sadar dan terarah. Seiring waktu, kamu akan melihat perkembangan yang signifikan dalam keuanganmu. Tabungan yang awalnya tampak kecil bisa tumbuh besar karena konsistensi. Bahkan, jika kamu sudah terbiasa menabung 2 juta per bulan, kamu bisa mulai meningkatkan jumlahnya perlahan. Misalnya menjadi 2,5 juta atau bahkan 3 juta, tergantung kondisi dan target keuanganmu. Dengan begitu, kamu terus berkembang dan tidak stagnan. Menabung bukan tujuan akhir, tapi langkah menuju banyak kemungkinan yang lebih besar. Terakhir, selalu ingat bahwa setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mungkin awalnya berat. Mungkin kamu harus mengorbankan kenyamanan sesaat, tapi hasilnya akan terasa dalam jangka panjang. Bayangkan rasa aman ketika punya dana cadangan. Bayangkan tenangnya pikiran saat tahu kamu siap menghadapi masa depan. Semua itu dimulai dari keputusan sederhana untuk hidup lebih bijak hari ini, demi hari esok yang lebih baik. Selain dana darurat dan tabungan tujuan jangka pendek, kamu juga bisa mulai memikirkan rencana jangka panjang seperti dana pensiun atau dana pendidikan anak. Jika sudah berkeluarga, semakin dini kamu memulainya, semakin ringan beban yang akan kamu tanggung ke depan. Banyak orang menunda karena merasa masih lama. Padahal waktu adalah senjata terbaik dalam perencanaan keuangan. Dengan memanfaatkan waktu dan bunga majemuk, tabungan kecil yang rutin disisihkan bisa berkembang jadi jumlah yang signifikan dalam beberapa tahun. Kamu juga bisa mencoba teknik visualisasi dalam proses menabung. Tempelkan gambar atau tuliskan tujuan tabunganmu di tempat yang sering terlihat, misalnya di dompet, meja kerja, atau layar ponsel. Visualisasi ini akan membantu menjaga fokus dan menjadi pengingat emosional bahwa setiap rupiah yang kamu simpan adalah langkah menuju tujuan tersebut. Cara sederhana ini terbukti cukup efektif dalam menjaga motivasi, terutama saat kamu mulai merasa bosan atau lelah dengan rutinitas menabung. Tidak ada salahnya juga untuk mencari penghasilan tambahan yang sifatnya pasif. Contohnya, menyewakan kamar kosong di rumah, berjualan barang bekas yang sudah tidak terpakai, atau membuat konten digital yang bisa dimonetisasi. Pendapatan pasif ini bisa kamu alokasikan seluruhnya untuk tabungan tanpa mengganggu pengeluaran dari gaji utama. Membangun sumber penghasilan tambahan akan mempercepat tercapainya target keuangan dan memberi rasa aman yang lebih besar. Mengatur keuangan juga bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk diajarkan ke pasangan atau anak-anak. Ketika kamu sendiri sudah terbiasa menabung dan mengelola keuangan dengan baik, kamu bisa menularkan kebiasaan itu ke lingkungan keluarga. Hal ini menciptakan budaya finansial yang sehat dalam rumah tangga. Anak-anak yang sejak kecil diajarkan pentingnya menabung dan mengelola uang akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bijak dalam hal keuangan. Pada akhirnya, perjalanan keuangan adalah proses yang unik bagi setiap orang. Tidak perlu membandingkan dirimu dengan pencapaian orang lain. Fokuslah pada kemajuanmu sendiri. Sekecil apapun itu, setiap bulan,
Yang berhasil kamu lalui dengan tabungan yang bertambah adalah pencapaian yang layak diapresiasi. Ingatlah bahwa kamu sedang membangun pondasi untuk masa depan yang lebih aman, bebas dari kekhawatiran keuangan, dan lebih banyak pilihan hidup. Dan itu semua dimulai dari keberanian untuk mengambil langkah pertama. Menabung, meski dari gaji yang sederhana. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan adalah seni tersendiri dalam mengatur keuangan. Kadang, memuaskan keinginan sesaat memang diperlukan agar tidak merasa terlalu terbebani dengan penghematan. Namun, penting untuk membatasi frekuensi dan besaran pengeluaran keinginan tersebut agar tidak menggoyahkan tabungan yang sudah dibangun. Misalnya, beri batas maksimal pengeluaran hiburan setiap bulan dan disiplinlah untuk tidak melewatinya. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menikmati hidup tanpa harus mengorbankan masa depan. Selain itu, manfaatkan teknologi untuk memudahkan proses menabung. Kini banyak aplikasi keuangan yang bisa membantu mencatat pengeluaran, mengingatkan target menabung, bahkan mengotomatisasi pemindahan dana ke rekening tabungan. Teknologi ini membuat pengelolaan uang lebih praktis dan transparan, sehingga kamu bisa lebih fokus pada disiplin dan strategi keuangan. Dengan begitu, kamu tidak perlu repot mencatat manual yang sering terlupa dan bisa memantau progres menabung secara real time. Satu hal yang sering terlewatkan adalah pentingnya melakukan negosiasi untuk berbagai kebutuhan rutin. Misalnya, cek ulang paket internet, asuransi, listrik, atau langganan lain yang kamu miliki. Kadang ada promo atau paket yang lebih murah, tapi kualitasnya tetap bagus. Dengan melakukan negosiasi atau beralih ke pilihan yang lebih ekonomis, kamu bisa menghemat puluhan, bahkan ratusan ribu setiap bulan yang bisa dialokasikan ke tabungan. Jangan malu untuk bertanya dan mencari penawaran terbaik, karena ini bagian dari cerdas mengelola keuangan. Penting juga untuk menjaga motivasi dengan membuat catatan keberhasilan kecil. Setiap kali berhasil menabung sesuai target, atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Catat dan rayakan pencapaian itu. Catatan ini akan menjadi pengingat positif bahwa usaha kamu tidak sia-sia dan mendorong semangat untuk terus berlanjut. Selain itu, membagikan pencapaian kecil kepada orang terdekat juga bisa menambah support dan rasa tanggung jawab. Terakhir, ingat bahwa pengelolaan keuangan adalah perjalanan yang penuh pembelajaran. Tidak selalu mulus. Akan ada masa-masa godaan atau tantangan yang membuatmu ingin menyerah. Namun, dengan tekad dan strategi yang tepat, kamu bisa mengatasi semua itu. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bertanya pada yang ahli, atau bahkan memperbaiki kesalahan yang pernah dibuat. Setiap langkah maju membawa kamu lebih dekat ke tujuan finansial yang diimpikan. Jadi, terus semangat dan yakinlah bahwa tabungan 2 juta dari gaji 5 juta bukan hal mustahil. Sebagai penutup, menabung 2 juta dari gaji 5 juta memang bukan hal yang mudah, tapi sangat mungkin dilakukan dengan disiplin, perencanaan, dan komitmen yang kuat. Kunci utamanya adalah mengubah pola pikir, mengatur prioritas, dan menjalani gaya hidup yang bijak serta terukur. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih stabil dan bebas dari kekhawatiran finansial. Dengan tekad yang konsisten, kamu tidak hanya menabung uang, tetapi juga membangun kebiasaan dan karakter yang akan membawa kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulailah sekarang, karena perjalanan menuju kesejahteraan finansial dimulai dari keputusan sederhana yang kamu buat hari ini.